Udah kuat, betul. Kamu nggak? Terus tengah-tengah nggak? Kiri. Biru. Mas, bannya dikasih keluar mas, bannya. Biru. Kamu jangan sampai kesandar ya. Lagi. Pokoknya jangan sampai nempel. Udah kuat, betul. Kamu nggak? Terus tengah-tengah nggak? Kiri. Biru. Mas, bannya dikasih keluar mas, bannya. Biru. Kamu jangan sampai kesandar ya. Lagi. Pokoknya jangan sampai nempel. Sebetulnya begini, ini kan nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan. Insya Allah aku yakin bisa membantu. Misalnya minta kuali resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya. Kalau pemagaran ini untuk dampak lingkungannya menurut Wali gimana? Ya sebetulnya motif ya yang paling utama itu, motifnya dulu karena kita melihat itu adalah ini dalam konteks tata ruangnya dia diarahkan untuk pembangunan kota baru dengan cara mereklamasi. Nah kalau dia sudah reklamasi baru kelihatan dampak yang lebih besarnya. Memang untuk sekarang ini dampak lingkungannya itu adalah dia menghambat laju arus muara dari muara ke laut dan sebaliknya, sehingga nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air. Kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Bisa dapat merusak ekosistem laut juga nggak sih? Kalau ekosistem laut ya pasti, memang kita nggak bisa memastikan berapa sebetulnya kalau dia ada terumbu karang dengan pemagaran ini ya. Kita belum lihat karena kita belum melakukan itu. Tapi prinsipnya apapun yang sudah membawa material baru ke dalam material
alami itu pasti akan menimbulkan kerusakan karena di dalam permukaan air nggak nampak apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya pakai metode penyelaman atau bahkan berbasis riset sebelumnya, diketahui sepanjang 30 km ini di mana aja ada spot-spot terumbu karang gitu ya, itu akan mudah untuk dilacak. Nah, kalau ternyata dia ada, maka bisa dipastikan terumbu karang itu akan mati. Nah, konsekuensinya adalah karena terumbu karang salah satu tempat berpijahnya dalam hal ini ikan, tentu juga ikannya akan menjadi berkurang. Kalau udah berkurang juga tangkapan nelayan menjadi berkurang juga. Konsekuensi lainnya adalah ya ekonominya semakin sulit untuk didapat buat orang-orang kecil itu. Gawat, betul. Kamu nggak? Terus tengah-tengah nggak? Biru. Biru. Mas, bannya dikasih keluar mas, bannya. Biru. Kamu jangan sampai kesandar ya. Lagi. Pokoknya jangan sampai nempel. Gawat, betul. Kamu nggak? Terus tengah-tengah nggak? Biru. Biru. Mas, bannya dikasih keluar mas, bannya.